Ciri-ciri tanaman yang diserang oleh tungau biasanya daunnya akan melengkung. Kembali lagi dengan saya Ardana Pipit. Nah, pada hari ini kita berada di kebun tanaman cabai rawit lagi. Nah, sebagaimana kawan-kawan bisa perhatikan di samping saya ini, tanaman cabainya cukup subur sekali, daunnya hijau royo-royo seperti ini. Nah, tanaman cabai yang kita tanam ini sudah memasuki namanya fase generatif, di mana fase generatif ini tanaman cabai sudah pecah cabang dan mengeluarkan bunga yang cukup banyak. Nah, khususnya pada hari ini kawan-kawan, di tempat kami ini sangat panas luar biasa. Nah, untuk mengatasi daripada panas ini, kemarin kita sudah melakukan pengocoran dengan asam amino dan fosfat cair. Karena begini, kalau kita tidak melakukan pengocoran ataupun penyepraian dengan asam amino dan fosfat cair, bisa mengakibatkan tanaman itu stres akibat cuaca yang sangat panas. Karena begitu panas kadang-kadang ada hujan sedikit. Inilah yang menyebabkan kondisi tanaman tidak stabil. Tetapi pada hari ini kita akan melakukan penyepraian, di mana penyepraian ini berfungsi atau bertujuan agar tanaman tetap aman, terlindung dari segala macam penyakit seperti tungau ataupun trip karena cuaca yang sangat panas. Nah, inilah kondisi tanaman cabai rawit kita yang sudah memasuki fase generatif seperti ini. Ada yang sudah berbuah seperti ini juga. Nah, khususnya pada hari ini seperti yang saya sampaikan tadi, kita akan mengendalikan hama tungau dan trip. Nah, ciri-ciri tanaman yang diserang oleh tungau biasanya daunnya akan melengkung ke bawah seperti ini kawan-kawan, itu tungau. Tetapi kalau ke atas itu disebabkan oleh trip. Nah, kalau keritingnya ke atas itu trip, kalau keritingnya ke bawah itu tungau. Dan biasanya ciri-ciri tanaman cabai yang diserang tungau, ini atasnya akan seperti kebakar kawan-kawan, bunganya rontok, itu biasanya. Berbeda dengan trip, makanya untuk pengendaliannya kita harus tepat guna dan tepat sasaran. Ini sangat penting sekali. Nah, memang ada insektisida yang berfungsi untuk pengendalian tungau dan trip, tetapi ada juga insektisida hanya untuk mengendalikan tungau saja. Nah, pada hari ini kita akan memberikan meracik obat yang mana berfungsi untuk mengendalikan tungau, juga mengendalikan trip. Dan obat ini sangat super ampuh sebenarnya kawan-kawan. Nah, inilah kondisi tanaman kita yang sudah memasuki fase generatif. Memang dulunya kita tumpang sari dengan tanaman timun, tetapi sekarang sudah cukup bagus sekali tanamannya, cukup subur tumbuhnya. Nah, daunnya hijau royo-royo seperti ini. Dan ini juga sudah berbuah sangat lebat ini, bunganya bermunculan. Nah, inilah efeknya kalau kita cepat mengendalikan tungau atau trip, jadi atasnya tidak gosong atau dalam arti tidak kebakar dan tidak keriting. Nah, kita simak pencampuran obat yang akan saya gunakan untuk mengendalikan hama tungau maupun trip agar tanaman cabai tidak keriting, agar tanaman cabai sehat dan berbuah lebat. Nah, obat yang kita gunakan atau insektisida yang kita gunakan pada hari ini sebagai pengendali tungau dan trip adalah Pegasus. Ini bahan aktifnya diaventuron 500 gram per liter, jadi sangat tinggi. Ini ukuran botolnya 80 ml. Nah, dosis yang kita pakai sekarang ini adalah satu tutupnya sekitar 10 ml ini kawan-kawan. Itu sudah cukup 10 ml saja. Ini bagus sekali ini untuk pengendalian daripada tungau maupun trip. Nah, selain Pegasus, kita juga akan memakai yang namanya yaitu KCL cair, vitamin B1. Kita masih ada punya untuk pembesaran buah juga. Ini kandungannya kaliumnya 60%, sangat tinggi sekali. Ini masih setengahnya, kita dulu pernah beli untuk
menanam cabai juga. Nah, dosis yang kita pakai pada hari ini adalah 1 tutupnya. Ini besar tutupnya, kita kurang tahu berapa mili, tidak pernah ngukur nih. Kurang lebih 30 kalau nggak salah, ini 30 mili. Kita pakai 1 tutupnya sudah cukup ini. Biasanya kita memakai unsur yang mengandung kalium fosfat dan cair, yaitu merek Kalinet. Nah, pas kita sudah habis, masih ada sini KCl cair, kita pakai yang ada saja. Nah, selain KCl cair, kita akan memakai yang namanya, nah ini sangat penting sekali, yaitu Copper WP. Ini pupuk mineral dan pelapis tanaman. Ini merupakan bahan pelindung tanaman yang mengandung mineral-mineral alami yang diaktifasi dan dilengkapi dengan perekat, pembasah dan penyebar, serta unsur mikro berbentuk tepung yang dapat dibasahi air. Berfungsi sebagai untuk pelindung permukaan tanaman dari inkubasi spora patogen, sekaligus melengkapi unsur-unsur mikro untuk memperbaiki pertumbuhan tanaman. Jadi sangat bagus sekali walaupun tidak pakai perekat. Ini Copper WP ini sangat bagus. Kita pakai dosisnya 2 sendok makan aja sudah cukup ini kawan-kawan. Ini ini kita masih setengah juga. Nah, warnanya seperti ini. 1, 2, makanya kita tidak memakai perekat ini kalau sudah memakai Copper WP. Nah, kita aduk dulu biar merata dia semua. Nah, hari ini kita hanya memakai 3 bahan saja, yaitu Pegasus, KCl cair, dan Copper WP. Jadi Pegasusnya untuk pengendalian keriting, tungau atau trip itu, dan juga KCl cair sebagai pembesar buah, karena kita tidak punya yang unsur kalium fosfatnya dan boron itu karena sudah habis, dan juga Copper WP sebagai pelindung tanaman, sebagai pencegah terserangnya patogen atau jamur, juga sebagai penetral pH pada permukaan daun itu. Nah, kegiatan kita melakukan penyepraian, pengendalian hama tungau dan trip agar tanaman cabai tidak keriting sudah selesai kita lakukan. Nah, terima kasih kepada kawan-kawan semua yang sudah menyimak video ini. Semoga apa yang saya lakukan, semoga apa yang saya berikan sebagai pengalaman dalam budidaya tanaman cabai ini bermanfaat untuk kita semua, dan semoga kedepannya kita menjadi sukses sama-sama.